Tuhan bersamamu. Dan inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati itu, Yesus berkata kepada mereka, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus ada yang tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus dan berkata, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepada Yesus, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat bangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak terkasih, kita akan melihat visualisasi sebentar dari teman-teman kita. Silahkan. Saat itu hari raya Paskah Yahudi sudah dekat, maka Yesus pergi ke Yerusalem. Di sana di rumah Tuhan, ia mendapati para penjual sapi, domba, dan burung merpati, juga para penukar uang yang duduk di situ. Mari, silakan, lihat dulu. Ayo kemari, lembu gemuk, harga murah. Ayo kemari, siapa cepat taksi dapat untung. Lembu. Mari. Apa lagi? Coba. Harga murah. Beli. Aku beli. Kita kesana dulu ya. Coba lihat. Kambing. Ayo kambing. Untung dan pasti 3
beli kambing yang gemuk dan besar, pasti untung. Segera mendapat kemari. Ayo, kambing gemuk, kambing super duper istimewa. Kambing. Dibeli, beneran pasti. Merpati. Membeli. Merpati dulu aja ya. Kita nanti kesana dulu ya teman-teman ya. 5.000 bisa menjadi 10.000 bisa menjadi 30.000. Saya jamin pasti kalian akan untung. Uang sedikit lama-kelamaan bisa menjadi bukit. Mari saudaraku, kalian pasti akan untung besar. Jangan ragu-ragu. Ayo. Bener nih. Nggak boleh bohong loh. Bohong itu dosa. Nah, kalau hal itu benar, aku mau tukar uang 10.000 berjumlah 5 lembar. Kira-kira bisa jadi berapa? Bisa jadi berapa ya? Aku mau tukar. Aku mau 10.000. Itu ada Berjumlah 5 lembar. Aku. Tuh, kira-kira bisa. Ayo. Silakan. Bisa. Aku akan menukar uang, nanti akan berlipat ganda. Uang Anda akan menjadi 100.000. Betul, 10.000 bisa jadi 100.000. Wah. Aku mau. Ya, Bener nih. Nggak boleh bohong loh. Bohong itu dosa. Nah, kalau hal itu benar, aku mau tukar uang 10.000 berjumlah 5 lembar. Kira-kira bisa jadi berapa? Bisa jadi berapa ya? Maka ia membuat cambuk dari tali dan mengusir semua binatang itu keluar dari rumah Tuhan, baik domba maupun sapi. Lalu dia memerintahkan para penjual merpati, angkat semuanya dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku untuk tempat berdagang. murid-muridnya teringat akan ayat Alkitab ini. Cintaku untuk rumahmu ya Allah berkobar dalam diriku seperti api. Para penguasa Yahudi menantang Yesus dengan pertanyaan. Sehebat apa engkau ini sehingga kau berhak melakukan ini? Runtuhkan rumah Tuhan ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kau akan membangunnya kembali dalam 3 hari? Dibutuhkan 46 tahun untuk membangun rumah Tuhan ini. Tetapi rumah Tuhan yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi ketika ia bangkit dari mati, para pengikutnya teringat bahwa itu pernah dikatakannya. Maka mereka percaya pada Alkitab dan perkataan Yesus. Ketika Yesus berada di Yerusalem selama perayaan Paskah, banyak orang percaya kepadanya ketika menyaksikan keajaiban yang dibuatnya. Tetapi Yesus sendiri tidak percaya pada mereka, sebab ia mengenal semua orang. Mereka tidak perlu memberinya keterangan tentang siapapun, sebab ia sendiri tahu apa yang ada di hati mereka. Telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di sini sepanjang masa. Terima kasih. Tadi visualisasi dari SD Canisius Soro Baja. Tepuk tangannya kurang meriah ini. Mereka sudah latihan berhari-hari gitu ya. Boleh pinjam lagi. Adik-adik mau hadiah? Siapa yang berani maju? 10 anak maju ke depan sini. 10 anak ya. Cukup 10 ya. Cukup 10. Hadiahnya enggak cukup ini. Romo.
Waduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebanyakan deh. Ini banyak ini. Ini 20 ini. Ya udah menghadap sana ya, ayo menghadap semua. Cukup ya hadiahnya ya. Cukup ya. Ayo menghadap sana semua, menghadap sana. Nah. Ayo baris di samping kanan kirinya Romo. Yuk baris yuk. Samping kirinya Romo, ngadep sana, yuk, ngadep sana, ngadep sana. Jadi ke sana ya, jadi ke sana, yuk. Nah, oh yo. Ngadep sini, ngadep sini. Nah, pertanyaannya Romo sederhana, ya. Yang angkat tangannya dapat hadiah, ya. Yang mengangkat tangannya dapat hadiah. Yang tidak mengangkat tangannya tidak dapat hadiah ya. Apa tadi? Yang mengangkat tangannya dapat hadiah. Yang tidak mengangkat tangannya tidak dapat hadiah. Pertanyaannya dari Romo, siapa yang mau jadi Romo? Ayo. Ya. Ya, turun. Ya, udah ya. Belum mengangkat tangannya semua ini ya. Yang cowok ya. Siapa yang mau jadi Romo angkat tangan? Ya. Bukan karena dapat hadiah ya. Nah, turunkan tangannya. Siapa yang mau jadi suster angkat tangan? Ya. Pinter ya kalian ya. Nah. Siapa yang mau jadi uskup angkat tangan? Angkat tangan. Nah, oke ya. Pertanyaan dari Romo. Nanti kalian sebutkan ya, cita-citanya apa gitu ya. Ya tadi kalau angkat tangan karena disuruh Romo ya, sekarang nanti Romo tanya. Apa cita-cita kalian gitu ya. Biar cepat aja ya. Oh ya sudah turun, tangannya turun ya. Cita-citanya apa kalian ketika nanti besar ya. Dari adik. Oh jadi Romo. Oh jadi dokter, kamu? Pembuat mobil, kamu? Oh mau jadi prodiakon katanya. Oh? Mau jadi suster, kamu? Dokter hewan, suster. Nah adik apa ceritanya besok? Oh mau jadi Romo. Adik? Romo, ini mau cita-citanya jadi apa? Oh ya, apa adik? Oh jadi dokter mata, adik? Dokter semua. Tadi pertanyaannya apa? Yang angkat tangan dapat hadiah. Siapa yang mau jadi Romo? Nah, berarti besok cita-citanya jadi Romo semua gitu ya. Lumayan ini dapat berapa nih? 1, 2, 3. Tinggal orang tuanya setuju atau tidak ya. Nah, Romo kasih hadiah ya. Bentar ya, satu-satu ya. Yang dapat hadiah, sudah ya, turun ya. Semua ya, sudah. Kalau kuat nanti minta orang tua kalian ya. Nah ya, yang dapat hadiah duduk, yang dapat hadiah. Ayo, yang sudah dapat hadiah duduk, yang sudah dapat hadiah. Ya. Ya, sudah ya. Ntar. Hadiah lagi? Oh, enggak bilang. Ya udah, sebentar ya. Yang sudah dapat hadiah, duduk. Yang sudah dapat hadiah ya. Yang sudah dapat hadiah duduk. Tak kasih hadiah dari Romo, sebentar ya. Ini Romo punya banyak hadiah. Hari ini Romo berulang tahun ya. 17. Ya. Sudah dapat hadiah? Sudah. Jangan maju. Gak cukup ini uangnya. Ya. Sudah duduk ya. Gak cukup ini uangnya ya. Kurang, sudah. Ayo baris ya, baris. Sudah duduk, yuk. Sudah uangnya Romo gak cukup ini.
Sudah duduk, sudah cukup. Oh. Habis uangnya habis, ayo duduk, dah duduk. Uangnya habis, duduk. Ya. Katanya Romo kok cuma sedikit, silakan ambil di ATM begitu ya. Romo nggak punya ATM begitu ya. Ya. Bapak Ibu mau hadiah? Ada 100.000, 20.000 sama 50.000 ya. Sudah. Ya sudah nggak jadi kalau gitu. Ya. Sudah. Sekarang pertanyaan untuk Bapak Ibu semua, bukan kalian ya. Nanti kalau uangnya kurang minta ke orang tua kalian ya. Itu bilang dari Romo, Pak, Ma gitu ya, uangnya kurang. Bapak Ibu mau hadiah? Oh mau ya. Pertanyaannya sederhana. 100.000 ini. Ada yang hafal 5 perintah gereja? 100.000 ini. Adik hafal adik? Ada yang hafal gak? Ya sudah. Pertanyaannya saya ganti. Di sini ada berapa Romo? Di pastoran ada berapa Romo? 3. Selain prodiakon dan sekretariat dan koster ya. Coba sebutkan nama lengkap mereka. Ya, koster apa gini? Ya. Gak apa ya. Ini kosternya ini ya. Baik, untuk Romo Kepala itu Nikolaus Devianto Fajar Trinogoho SI. Terus vikarisnya itu Yohanes Agus Setiono SI. Terus untuk Romo pembantunya itu Romo Hasto Rosarianto SI. Floribertus Hasto Rosarianto SI. Oke, Romo. Makasih, karena koster tak diskon ya, 20.000 ya. Ya curang, mereka dia sudah hafal namanya kan gak mungkin. Nah, adik mau? Pertanyaan selanjutnya ya, untuk Bapak Ibu semua yang bisa angkat tangan. Paus kita itu namanya Paus Leo ke-14. Siapakah nama asli Paus Leo ke-14? Siapakah nama asli Paus Leo ke-14? Buka HP gak apa wes, buka HP. Ada yang tahu? Paus Leo ke-14, nama lengkapnya siapa? Atau berasal dari negara mana Paus Leo? Oh kamu? Gak ada. Ya sudah. Kalau gak ada yang menjawab kan balik modal gitu ya. Sudah ya adik-adik ya. Sudah. Nanti kalau uangnya kurang minta orang tua kalian. Tepuk diam. Sudah ya. Sudah, nanti lagi. Saudara terkasih, pada pagi hari ini kita misa bersama dengan anak-anak. Sudah ya adik-adik ya. Sudah. Mereka cukup senang sebetulnya meskipun yang datang tidak terlalu banyak. Ngapusi cah cilik ini gampang sebetulnya. Dikasih hadiah sudah mereka diam atau tenang. Nah, konteks zaman kita sekarang ini sebagai orang tua seringkali tidaklah gampang sebagai ayah atau ibu bagi anak-anak. Salah satu tantangan yang kita hadapi pada masa sekarang ini kira-kira apa? HP ya. Handphone yang ada di tangan kita masing-masing. Anak-anak yang punya HP siapa angkat tangan? Woi. Yang punya 2 siapa angkat tangan? Nanti 1 kasih Romo ya. Nah, dah. Tantangan anak-anak sekarang ini adalah HP. Mereka dari kecil sudah menggunakan HP. Nah. Sampai akhirnya lupa untuk belajar, lupa juga untuk ke gereja,
lupa juga untuk berdoa. Anak-anak yang di rumah, yang setiap hari berdoa sama orang tuanya siapa? Angkat tangan. Mereka sudah sibuk dengan dunianya sendiri gitu ya. Pendamping ada yang bisa menemani mungkin, supaya gak terlalu berisik. Ya. Wis yo, rasa milih yo. Nah ya, gak usah milih ya. Nah ya, adik tenang sebentar ya. Nah, konteks zaman kita, dulu ketika kita masih remaja, masih anak-anak, dengan konteks zaman sekarang itu pastinya sangatlah berbeda. Tantangan yang kita hadapi setiap hari adalah apa itu yang kita namakan dengan handphone. Sampai juga kadang anak-anak itu lupa waktu untuk pulang ke rumah. Godaan yang seringkali dihadapi oleh anak-anak adalah mereka sibuk dengan HP, sampai akhirnya ruang perjumpaan dengan orang tua itu juga menjadi berkurang. Atau sebaliknya, kita sebagai orang tua juga kurang menyempatkan waktu untuk anak-anak, kita sibuk dengan HP kita masing-masing. Dulu saya pernah tugas di salah satu paroki gitu ya. Kemudian sebelum komuni pertama, biasanya anak-anak itu saya ajak untuk bertemu satu persatu. Kemudian saya tanyai, Dek, kamu sudah ke gereja belum setiap hari Minggu? Dek, apakah sudah berdoa bersama dengan orang tua di rumah? Nah, suatu kali saya bertanya ke seorang anak ya, Dek, kamu sudah ke gereja belum? Sudah Romo, setiap hari Minggu saya rajin ke gereja. Kemudian ke gereja sama siapa? Sendiri Romo. Ya. Terus orang tua di mana? Orang tua sibuk bermain HP. Nah, bermain HP itu mungkin buka yang lain gitu ya. Ya mungkin dengarkan musik atau YouTube dan sebagainya. Nah, kadang anak-anak dipaksa untuk ke gereja, tetapi orang tua tidak memberikan contoh untuk anak-anaknya. Bukanlah hal yang gampang. Nah, anak-anak lebih seringkali melihat bagaimana orang tua itu juga memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Jangan sampai kita ngomong panjang lebar ke mereka, tetapi kita tidak memberikan contoh yang baik kepada mereka. Anak akan lebih melihat bagaimana orang tua itu juga memberikan contoh kepada mereka. Ini konteksnya misapia gitu ya, ya rame sedikit gak apa-apa gitu. Tapi mereka merasa senang diajak untuk ke gereja. Mereka mengenal teman-temannya satu sama lain. Mungkin tidak semuanya kenal di antara mereka, tetapi minimal satu sama lain itu menjadi tahu begitu ya. Itu juga adalah hal yang kita syukuri bersama. Meskipun mungkin di gereja mereka juga pengennya gereja, kemudian selesai dari gereja pengen dibelikan ini dan itu, diajak makan ini dan itu. Tetapi hal yang bisa kita syukuri adalah anak-anak juga mau terlibat dalam kegiatan gereja. Memang tidak gampang mengajak anak datang ke gereja, kemudian diajak untuk tenang, duduk itu juga bukan hal yang gampang. Seringkali kita biarkan anak-anak bermain HP di gereja, harapannya supaya tenang. Saya punya ponakan 5 gitu ya, cowok semua gitu ya, ada satu cewek. Kenakalannya juga luar biasa gitu ya. Kemudian di gereja juga sukanya berisik, tetapi orang tua mengajari gitu ya. Meskipun di gereja berisik, kemudian kadang juga susah untuk diajak untuk tenang, tetapi mulai dibiasakan ke gereja sejak kecil. Kalau tidak dibiasakan sejak kecil, bagaimana anak-anak akan terbiasa mereka dengan kegiatan-kegiatan gereja. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada pagi ini mengajak kita semua untuk juga berani tegas sebagai orang tua. Tuhan Yesus marah itu juga karena alasannya adalah gereja dijadikan sebagai tempat pasar gitu ya. Jualan ini dan itu. Tadi kalau kita lihat ya, ada yang jualan lembu, jualan apa lagi tadi adik-adik? Burung, apa lagi? Sapi, apa lagi? Apa? Kelinci, apalagi? Oh, duit ya. Yang paling diingat duit gitu ya. Nah,
Gereja dijadikan sebagai tempat untuk berjualan, maka Yesus juga merasa tidak senang. Ada kalanya kita sebagai orang tua juga berani bersikap tegas kepada anak-anak kalau mereka sudah kelewat batas, sudah mungkin tidak bisa diatur. Tegas bukan berarti terus kita marah-marah setiap hari, juga tidak demikian. Tetapi kita berani untuk mengarahkan mereka dari kecil nanti sampai ketika mereka juga beranjak dewasa. Saudara yang terkasih, semoga kita sebagai orang tua juga berani untuk menemani mereka. Beberapa minggu yang lalu itu ada survei yang mengatakan bahwa anak-anak muda zaman sekarang ini rawan mengalami yang namanya kesepian. Meskipun dalam rumah itu seringkali berjumpa satu sama lain dengan orang tua mereka, tetapi mereka mengalami yang namanya kesepian. Jangan sampai juga anak-anaknya kita jenengan semua itu juga merasa kesepian meskipun setiap hari berjumpa dalam keluarga. Maka ruang perjumpaan, sapaan personal itu sangatlah penting dalam keluarga. Ditanyai sedang sibuk apa, sehari ini kegiatannya apa. Dan itu bukanlah waktu yang lama sekadar bertanya hari ini kegiatannya apa, merasa apa, sibuk apa. Lewat pertanyaan-pertanyaan singkat seperti itulah kita juga membangun percakapan yang hangat juga dengan anggota keluarga kita. Keluarga seringkali menjadi tidak harmonis, konflik, kemudian cekcok di sana-sini, karena tidak ada kehangatan, tidak ada ruang perjumpaan satu sama lain, sudah tidak mau lagi bertemu satu sama lain dalam keluarga. Maka harapannya sebelum Bapak Ibu semua berangkat kerja, kemudian sebelum istirahat juga meluangkan waktu untuk menyapa anggota keluarganya. Saudara terkasih, semoga keluarga kita juga berani untuk menampakkan kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.